Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai potensi untuk kritik sendiri. Dan kritik sendiri kalau tidak ditangani dengan baik, engkau akan menjadi orang yang menghina diri, menghancurkan diri, membunuh diri, merusak diri, mendestruksikan dirimu sendiri. Tetapi di dalam penilaian diri, kritik diri dikerjakan dengan baik, engkau akan menjadi orang yang terus maju, tidak berhenti-berhenti, bertumbuh di dalam kehidupan yang limpah. How to introspect yourself. Saudara-saudara, Jean-Paul Sartre, seorang eksistensialis Prancis, membedakan diri kita menjadi dua aspek. Being in itself and being to itself. Jadi satu being mempunyai dua aspek, yaitu berada di dalam diri yang being dan berada menghadapi diri yang being. Wah, ini penganalisan yang sangat tajam sekali. Berarti apa? Kita bisa memecahkan kita menjadi bagian subjek dan bagian objek. Eksistensi kita adalah eksistensi yang ada pengawas dan ada yang diawas, ada yang peneliti, ada yang diteliti. Dua-duanya namanya diri. Being in itself, being to itself. Jadi being as an object and being as an subject. Diri saya berada, diri saya harus diawasi oleh diri saya. Maka diri saya menjadi polisi saya. Saya sendiri menjadi polisi saya sendiri menjadi reflektor saya sendiri menjadi hakim saya sendiri menjadi pendorong saya. Itu namanya self-critic, self-introspect, self-encouragement, self-judge. Nah, ini adalah satu penganalisan daripada eksistensialisme. Kadang-kadang engkau tidur, waktu tidur tidak bisa nyenyak, tidak bisa tidur, lalu ngomong sama diri, lu tadi kerja apa lu? Gua tadi kan begini. Kenapa mesti begini? Ya biasalah. Lain kali jangan dong. Oke, lain kali. Pernah? Pernahkah bicara sama diri sendiri? Pernah nggak? Saat itu dirimu menjadi dualisme. Ya keluar dari diri. Lalu seperti kawan yang tidak mau mengampuni kawan, ngomong di pinggir tempat tidur. Lu mau tidur ya? Jangan tidur dulu dong. Lu tadi belum beres kan? Kenapa lu tadi begitu? Lalu kamu menjawab dirimu. Itu seperti being in itself and being to itself. Jadi eksistensi dibagi into the subjectivity and objectivity. Jadi dirimu mengkritik dirimu. Karena apa? Karena manusia dicipta di dalam relativisasi. Dengar baik-baiknya. Manusia dicipta di dalam sesuatu mekanisme relativisasi. Berarti ada sesuatu dialog daripada sendiri yang tidak bisa dihindarkan. Maka itu disebut hati nurani. Itu istilah hati nurani dari bahasa Indonesia. Atau berasal dari Arab. Karena di bahasa Arab itu nur. Apa itu nur? Cahaya. Nurani berarti cahaya di dalam hati yang mencerahkan. Ayo, ada apa ini? Hei, jelas. Kalau lampu lagi ditutup, semua dah kelihatan kotornya. Begitu cetek, wih, dinding ini tidak beres. Ini bagian kedua banyak capnya, apa itu? Itu fungus atau apa itu? Nah, lalu di sini ini kurang betul. Banyak itu tempat kelaba, saudara-saudara. Lampu begitu buka, nur datang. Lihat jelasnya. Beres, tidak beres. Nah, itu namanya nur. Orang Arab punya istilah nur, sampai Indonesia menjadi nurani. Nah, orang Indonesia lebih panjang sedikit. Ya. Kalau orang dulu ada seorang jenderal namanya Marlborough. Orang Jogja bilang Mario Boro, begitu. Jadi dirubah sedikit. Nur, nurani. Hati nurani adalah cahaya yang bersinar di dalam hati. Dari mana? Dari Amsal Sulaiman, bukan dari Arab. Karena waktu Yesus dilahirkan 670 tahun sebelum Muhammad lahir. Lalu Amsal Sulaiman ditulis 950 tahun sebelum Yesus lahir. Maka itu bukan dari orang Arab, itu dari Alkitab. Banyak pengertian daripada Islam, dasar akarnya dari Alkitab. Nah, di dalam Perjanjian Lama mengatakan bahwa roh manusia adalah cahaya lampu Tuhan Allah. The spirit of man is the lantern of God. Berarti in our deepest part of our life, there is the illuminating power
of the life from God called conscience. Dan istilah hati nurani sebenarnya dalam bahasa Greka adalah synedesis. Synedesis bukan cahaya. Synedesis bukan semacam fungsi apa, tapi semacam pengetahuan bersama. Berarti co-knower, the one who know together with me inside my breast, that is my co-knower. Co-knower berarti hati yang mengetahui segala sesuatu dengan saya, dan dia berada dalam diri saya. Jadi di dalam sedalam-dalamnya hati saya ada yang mengetahui segala sesuatu rahasia saya. Itu namanya hati nurani. Nah, disitulah gudang kita. Kita selalu tidak mau keluarkan barang di dalam gudang yang kita simpan baik-baik, dan tidak boleh orang tahu. Setiap orang berusaha menjaga privat daripada hak asasi yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk papamu, suamimu, istrimu, adamu. Karena engkau menganggap dirimu satu eksistensi yang secret, satu eksistensi yang mempunyai hak istimewa, individuality. Dan di dalam hati nurani ada sesuatu suara yang selalu berunding dengan engkau. Kalau dia tidak setuju, engkau tidak ada sejahtera. Kalau dia setuju, engkau bisa tidur. Tetapi suara hati nurani di fungsi itu selalu tidak lagi setia. Karena apa? Dia dipengaruhi oleh kebudayaan, oleh agama, dan oleh sesuatu tumpukan kebiasaan perbuatan dosamu, saudara-saudara. Dan sesuatu opini mayoritas yang telah melumpuhkan kepekaan daripada perasaan jiwa umat manusia. Ini 4 hal menjadi distorsi. Sekali lagi, distorsi dari kebudayaan. Kedua, distorsi dari agama. Ketiga, distorsi daripada kebiasaan engkau berdosa. Keempat, distorsi dari opini mayoritas yang melumpuhkan kepekaan jiwa manusia. Sehingga orang-orang Kristen cara bekerja lain sama orang Islam. Orang Islam cara menghadapi sesuatu pekannya lain sama orang Katolik. Orang Katolik cara menangani sesuatu lain sama orang-orang Konfusius. Orang Konfusiusme menangani sesuatu lain dengan orang-orang Islam. Karena agama, kebudayaan, dan masyarakat mayoritas dan pribadi yang berbuat dosa sudah lama mempunyai kebiasaan. 4 distorsi membuat hati nurani kita tidak bisa berfungsi dengan netral dan dengan baik. Saudara-saudara, kalau orang Islam lagi makan mie, dibisiki, ini digoreng pakai minyak babi, langsung gelisah dia. Atau dia mengatakan, sudah jangan ngomong. 2 macam ya. Yang satu menikmati asal tidak tahu. Yang satu kalau sudah tahu agama dia mulai gelisah. Tetapi kalau orang Manado dibisiki, ini pakai minyak babi, dia bilang puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Karena hati nurani tidak menegur kok. Ada apa salah? Hah? Maka orang Batak makan saksang tidak apa-apa. Hah? Orang Manado makan rinting bumbu juga tidak apa-apa. Itu bisa pesan di pasar. Jemaat ya saya minta kepala anjing. Boleh dapat itu. Mau makan kucing juga boleh dapat. Kenapa? Bisa dipesan lalu jemaat ya. Oke jemaat. Kebes dicari anjing orang lain dibunuh. Banyak orang yang tidak ikut pelihara anjing. Cuma makan anjingnya orang lain begitu ya. Nah, saudara, dan dia bilang puji Tuhan. Tuhan cipta babi bagus juga. Kalau darah babi kurang wangi dong. Tuhan cipta kalalawar juga boleh dimakan. Oh, jadi orang di Manado makan kalalawar, dia makan kucing, makan anjing, makan ular. Puji Tuhan, segala sesuatu baik adanya. Karena memang waktu diciptakan mengatakan yang dicipta Tuhan baik semua. Ya sudah, baik dimakan. Nah, sudah, nothing wrong. Jadi hati nurani itu tegur atau tidak tegur? Hati nurani rasa enggak beres atau tidak beres? Ada pengaruhnya dari agama, ada pengaruh daripada tradisi, ada pengaruh dari kebudayaan, pengaruh daripada pribadi, pengaruh daripada opini mayoritas.